Kata server sebelah, Al-Quran sudah dipalsukan. Buktinya Al-Quran standar aja baru dicetak di Mesir 1924. Yang ngomong gini nih perlu dikasih paham. Kasihan literasinya mentok di tahun 1924. Saya kasih tahu ya, buku panduan bacaan Al-Quran standar aja udah ada dari awal abad kelima. Itu buku panduan ya. Logika simpelnya gini, HP dulu ada, baru ada buku panduannya. Kitab At-Taisir fil Qiraati Saba oleh Abu Amr Ad-Dani. Terus dikembangkan tuh, setelah itu dibikin metode yang lebih sistematis lagi oleh Imam Asy-Syatibi yang dikenal dengan Matan Asy-Syatibiyah yang masih digunakan sampai sekarang. Dan isinya bikin kamu tercengang. Perbedaan bacaan-bacaan yang kamu anggap salah, yang kalian anggap salah itu semuanya dibahas di dalam kitab tersebut. Sampai perbedaan vokalnya pun disebutin. Contohnya ya, biar jelas, awas terguncang. Imam Asy-Syatibi mengatakan, "Wa maliki yaumiddini rawihi nasirun." Dijelaskan bahwa yang membaca panjang huruf mim pada lafaz maliki adalah ra sebagai kode Imam Al-Kisai dan nun sebagai kode Imam Asim. Artinya, selain kedua imam itu membaca dengan pendek maliki yaumiddin, sedangkan Imam Asim dan Imam Al-Kisai mereka berdua membaca maliki yaumiddin. Lihat kan, perbedaan vokal seperti itu, panjang pendeknya saja dijelaskan. Kalau masih belum percaya juga, coba deh ikut kelas tahsin saya biar tahu detail cara baca Al-Quran. Buruan, ditutup 5 hari lagi ya, kuota sangat terbatas. Terutama buat teman-temanku yang muslim ya, yang mau lancar bacaan Al-Qurannya, buruan daftar. Info lengkapnya ada di video yang disematkan di pojok kiri atas atau langsung klik link di bio. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Assalamualaikum. Apa hubungannya Allah negeri Mekah dengan Allahnya? Narasi yang selalu mereka utarakan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan negeri Mekah saja, bukan Tuhan di semua tempat. Berdasarkan surat An-Naml ayat 91 yang mereka nggak baca sampai akhirnya. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Allah Tuhan negeri ini, Mekah. Nah, mereka tuh nyetop sampai sini saja, Tuhan negeri ini, Tuhan Mekah. Padahal kalau dia mau lanjutkan, yang dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya. Segala sesuatu adalah miliknya. Ya begitulah kesimpulan orang-orang yang hanya modal terjemahan saja yang nggak ngerti bahasa Arab. Saya nggak tahu itu emang nggak nyampe otaknya atau pura-pura. Padahal dengan melanjutkan ayat itu menjadi jelas konteksnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada kaum kafir Quraisy, "Saya adalah Tuhan negeri ini, yaitu Mekah, dan saya pemilik segala sesuatu." Itu sudah menunjukkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Rabb semesta alam. Ketika saya katakan ini adalah pensil saya, apakah artinya ini adalah satu-satunya pensil yang saya punya? Padahal saya punya pensil selain ini, sengaja saya katakan pensil ini saja karena ini yang dekat, yang bisa dilihat langsung oleh orangnya sehingga lebih sampai pesannya. Apalagi tambah narasi, milik sayalah segala bentuk alat tulis, semakin jelas. Tambah lagi fokusnya ke satu ayat itu saja, ayat lain itu tidak dibaca. Padahal sangat banyak di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inni akhafullaha Rabbal Alamin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Banyak sekali ayat yang mengatakan bahwa Allah adalah pemilik alam semesta, Rabbnya alam semesta. Itu dinafikan oleh kamu. Sengaja kamu potong-potong agar kamu menutupi kebenaran dari orang-orang yang ingin mendapatkan hidayah. Kata server sebelah, ini bukti kalau Islam itu mengajarkan sotomi. Ya, ini saya dikirimi seseorang ya. Dalil yang mereka gunakan adalah asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah ayat 223. Dan dari klaimnya sih ini akademis sekali ya, karena dia mengatakan dia ini sampai membayar untuk mendapatkan data ini. Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dai berkata, akademis gimana sih, tulisannya aja typo di sini kok. Di blogspot lain pun sama persis typonya dai. Kita baca di sini aja ya. Suatu hari Umar mendatangi Rasulullah SAW sambil berkata, "Celaka saya ya Rasulullah." Rasulullah pun bertanya, "Apa yang membuatmu celaka?" Umar menjawab, "Semalam saya menggauli istri saya dari belakang." Namun Rasulullah tidak menjawab. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Rasulullah SAW bersabda,
Gaulilah istrimu dari arah depan atau belakang dan hindari menjima istri pada duburnya dan ketika sedang haid. Dan narisnya begini dari si CP ini ya, CP-nya Indonesia katanya yang dibangga-banggakan itu. Kalau sedang haid maka keduanya tidak boleh dari depan ataupun dari duburnya. Dan kalau tidak sedang haid, maka boleh kedua-duanya dari depan ataupun juga duburnya. Dan ini menunjukkan kalau Islam itu mengajarkan sotomi, gitu katanya. Padahal sangat jelas di riwayatnya dituliskan. Dan hindari menjima istri pada duburnya. Hindari menjima istri daripada duburnya. Dan ketika sedang haid. Dua-duanya dilarang. Dan kalau dipahami baik-baik ayatnya, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Al-harthu artinya apa? Ladang. Dan ladang itu tempat apa? Bercocok tanam. Bisa nggak engkau bercocok tanam di tempat yang bukan tempatnya? Bisa nggak menghasilkan anak ketika dimasukkan di tempat kotoran? Mikir. Qala Ibnu Abbas, al-harthu mawdi'ul walad. Ibnu Abbas mengatakan, al-harthu, ladang itu apa? Adalah tempatnya anak. Di dubur ada nggak orang melahirkan dari dubur? Lucu sekali Anda. Ibnu Abbas melanjutkan, dan maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, datangilah istrimu dengan cara yang kamu sukai. Ya, Al-Baqarah 223. Ay kaifa syi'tum muqbilatan wa mudbiratan fi simamin wahid kama thabata dzalika fil ahadits. Maksudnya adalah datangilah baik dari depan maupun belakang, tapi tetap aja tempatnya satu. Ladangnya yang satu, tapi cara bercocok tanamnya saja yang berbeda, gitu maksudnya bos. Terserah kamu cara bercocok tanamnya bagaimana, tanamnya sambil mundur, sambil jungkir balik, tapi tetap tempatnya itu di ladang, bukan di tempat pembuangan akhir, bukan di tempat sampah, gitu loh maksudnya. Dan bahkan di hadis yang lain Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, la ta'tun nisa fi adbarihin, jangan datangi perempuan itu dari dubur-dubur mereka. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburiha. Allah tidak akan melihat kepada orang-orang yang datangi laki-laki ataupun perempuan dari duburnya. Dan dalam riwayat yang dikatakan mal'unun man atamra'atan fi duburiha, terlaknat orang-orang yang mendatangi perempuan itu dari duburnya. Kalian bisa lihat sendiri kan bagaimana dangkalnya pendalilan mereka, tidak bisa bahasa Arab, ngambil hadisnya sepotong-sepotong, memahaminya juga salah lagi. Minimal kalian itu bisa original teksnya Islam lah, jangan cuma pakai modal terjemahan dan juga dengan pemahaman yang dangkal dari otak-otak kalian saja. Murtadin ini bilang kalau tidak ada di dalam ayat Al-Quran kalau orang Islam itu akan selamat. Dia juga bilang saya keluar dari Islam karena tidak ada jaminan keselamatan karena surat Maryam ayat 71. Siapa bilang tidak ada? Anda aja nggak hatam baca Qurannya. Jadi penasaran kalau disuruh baca Al-Quran atau bacaan sholat saja nih orang yang katanya dulu kan pernah belajar Islam kemudian membandingkan dengan agama yang sekarang dan agama sekarang lah yang benar. Gimana caranya Anda membandingkan? Anda tidak punya pembanding, Anda tidak paham dengan Al-Quran, dengan bahasanya, dengan agama Anda yang lama. Jadi teman-teman semua jangan pernah dengarkan kata-kata orang murtadin yang sama sekali dia tidak paham dengan agamanya yang dulu. Apakah ketika orang sudah berislam sudah pasti selamat? Jelas ayat Al-Quran mengatakan, bala man aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim walahum yahzanun. Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Menyerahkan diri sepenuhnya itu menggunakan kata aslama, asal kata dari Islam. Dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Rasa takut dari apa? Rasa takut dari azab neraka karena konteksnya ini sedang membahas tentang neraka. Makanya di surat Al-Imran ayat 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena ketika masuk Islam, Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan. Surat Al-Maidah ayat 16, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Jalan keselamatan. Kalau Anda Islam, kemudian benar-benar mengikuti aturan dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran,
jaminan keselamatan itu ada, sangat jelas. Dan bahkan di surat Maryam yang kalian kira tidak ada keselamatan bagi orang-orang Islam, padahal lanjutan ayatnya, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa di antara mereka. Bagaimana Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa? "Wa yunajjillahu alladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa lahum yahzanun." Dan Allah menyelamatkan orang-orang bertakwa karena kemenangan mereka, mereka tidak disentuh azab dan tidak bersedih hati. Semoga Allah berikan kecerdasan kepada kita untuk memahami ayat-ayatnya.